saya enggak tahu, saya disuruh ngajar kayak gini banyaknya macam-macam, sehingga saya sudah ambil travel untuk jalan ke Turki itu. Ya, saya nggak jelas, makanya saya dari Yakni, saya udah pensiunan. Oke, tentang diabetes mellitus, tetapi ambilnya bukan dietnya, tapi untuk indikator biokimia. Diabetes mellitus itu suatu sindroma kelainan metabolik ditandai dengan adanya hiperglikemi akibat defek sekresi insulin atau defek kerja insulin atau kombinasi keduanya. Jadi yang disebut sindroma itu adalah kumpulan gejala, bukan satu gejala, tapi kumpulan gejala, itu bahasa medisnya adalah sindroma. Saya minta semua on cam. Ono mau ngekak, wong siji tok iki kok. Ayo on cam semua. Sudah telat 1/2 jam. Ayo ini enggak ada orangnya semua, masa pun anak 40 iki. On cam semua, on cam. Budin ngoyo setengah mati kok kamu enak-enakan ya. Saya itu enggak pernah marah kayak gini loh, masih kok males loh. Pinter lo gak usah sekolah, wes metu langsung SK, wes SGZ gitu. Saya kuliah. Materi enggak saya beli, enggak kasih, tak kasih. Dengarkan ini. Pak ngajeni dosen belas Kak mah. Kira gak ngoyo tak aku ngajar iki. Oke, mulai. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Budi. Waalaikumsalam, Budi. Ini suarane tangi turu kabeh. Oke, yang lainnya Hana Haura Dayan. Kalau tempat yang lain tuh loh, kok mesti ada rek giziku ya apa gitu loh. Oke, sudah bisa baca layarnya, nampak? Nampak, Budin, sudah terlihat. Oke, jadi sindroma ini kumpulan gejala. Diabetes itu bukan hanya satu gejala, tapi kumpulan gejala. Saudara harus hafal nanti mana yang spesifik dan mana yang non spesifik. Ya, penyebabnya tidak satu, karena defek sekresinya, defek kerjanya, atau kombinasi dua-duanya. Ivanul, dengar suara saya? Dengar, Budin. Oke. Klasifikasi diabetes ini ada 4. Diabetes tipe 1 itu yang insulin dependent diabetes mellitus yang terjadi karena autoimun atau idiopatik. Jadi sangat tidak mempunyai insulin, sekresinya tidak ada atau minus sama sekali. Nah, yang kedua, diabetes tipe 2, non-insulin dependent diabetes mellitus. Jadi, ini sebagian besar memang juga menurun, tapi karena tambahan dari gaya hidup. Terjadi disfungsi dari sel beta pankreas dan resistensi insulin. Kalau jadi dalam kurung ini adalah penyebabnya, saya juga akan tanyakan ini kenapa. Dan tipenya ada 2, ada yang obes dan ada yang non-obes. Pada yang obesitas, resistensi insulinnya lebih menonjol daripada disfungsi sel beta pankreas. Sedangkan yang non-obes yang lebih menonjol adalah disfungsi dari sel beta pankreas.
Kemudian tipe yang lain, diabetes tipe lain karena gangguan eksokrin dan genetik. Dan yang berikutnya adalah diabetes mellitus yang saat hamil. Diabetes mellitus gestasi. Biasanya cirinya bayinya yang lahir lebih dari 4 kilo. Oke. Jadi ada dua. Yang satunya tidak tergantung karena autoimun, jadi pankreasnya itu dimakan oleh autoimun atau idiopatik yang tidak jelas penyebabnya. Kemudian ada yang tipe lain, itu yang genetik. Nah, apa itu resistensi insulin? Ya, ini insulin secara normal tidak dapat bekerja optimal di jaringan sasarannya seperti otot, hati, dan jaringan lemak. Insulin itu membuat jaringan itu bisa mengambil gula dari darah, hati bisa mengambil gula dari darah, jaringan lemak bisa mengambil gula dari gula darah itu. Dengan dampak dari resistensi ini, sel beta pankreas akan melakukan kompensasi dengan meningkatkan produksi insulin. Jadi pada resistensi insulin terjadi hiperinsulinemia. Jadi upayanya mereka membuat lagi pankreas mengeluarkan lagi insulin. Jadi di darah insulinnya sangat tinggi. Nah, sangat banyak penyebab masalah yang lain karena adanya insulin resisten ini. Terutama adalah terjadinya aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah penebalan pembuluh darah akibat adanya timbunan-timbunan kolesterol. Nah, insulin resisten itu terjadi karena memang faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga di darah terjadi hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia ini menyebabkan glucose intolerance, menyebabkan trigliserida meningkat, menyebabkan turunnya HDL kolesterol, dan meningkatnya tekanan darah. Dengan demikian, dari dampaknya itu mempercepat adanya aterosklerosis. Kenapa? Karena asam lemak bebasnya meningkat, kemudian LDL-nya naik. Jadi LDL itu low density lipoprotein, di mana harusnya low, biasanya pada insulin resisten menjadi kadarnya tinggi. Kemudian yang kolesterol baik ini adalah HDL ini, itu rendah. Dampak yang lain juga meningkatnya asam urat. Dan ini juga menimbulkan partikel untuk aterosklerosis. Jadi mempercepat terjadinya aterosklerosis yang membuat serangan jantung. Karena kekurangan oksigen, otot jantung sulit bekerja. Dengan demikian biasanya pemeriksaan darah pada orang diabetes mesti juga selain mengecek gula darah, mengecek LDL, HDL, asam urat pada awal-awal, kemudian dan trigliserida. Jadi untuk selain check up ini, tetapi BPJS tidak memberikan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab itu diberikan bila ada masalah kelainan, sudah timbul penyakit. Jadi upaya mencegah itu tidak bisa dengan BPJS. Oke, dari penelitian pada orang yang normal 2-3 menit saat makan, maka insulin ini keluar. Kemudian setelah selesai pencernaan, dia akan turun pelan-pelan dari waktu 50-60 menit, insulin itu sudah turun. Ini pada orang normal. Sehingga
pemeriksaan gula darah secara konvensional dilakukan 2 jam lagi setelah puasa selesai, artinya saat diperiksa pertama saat puasa, 2 jam berikutnya setelah makan, itu bisa dilakukan checking kerja dari insulin adalah dalam waktu 50-60 menit. Nah, pada penderita diabetes itu terjadi delayed insulin secretion. Pada fase awal ini dia pelan baru naik pada waktu 1 jam insulin ini. Tidak seperti ini 35 menit setelah makan dia naik. Jadi insulin itu untuk apa toh? Untuk menurunkan gula di darah agar masuk ke sel. Jadi apabila insulin ini tidak keluar-keluar, apa yang terjadi? Tetap ada dalam darah, ya, tidak diuptake. Oke, paham? Paham, Bu. Nah, berapa gula darah kalau menunjukkan seorang itu diabetes? Yakni bila gula darah puasa lebih dari 126. Untuk diabetes tipe 2 bisa melebihi 200. Mengapa? Kita harus cek pemeriksaannya itu saat puasa atau periksa gula sesaat. Periksa gula sesaat itu tidak memperhatikan orang ini lagi sudah makan atau belum, bangun tidur atau tidak, itu tidak banyak. Jadi biasanya dilakukan gula sesaat itu saat screening untuk melihat besaran prevalensi diabetes. Jadi pemeriksaan lab itu ada bermacam-macam untuk screening, untuk tes meyakinkan hasil screening betulkah diabetes or not, itu nanti kita lihat skema berikutnya. Nah, mengapa bila ada screening keluar angka yang tinggi, apabila itu tidak dilakukan terapi atau konsultasi dietnya ataupun dengan treatment obat, pengidap ini akan mengalami komplikasi lain, yakni mulai kena sistem saraf, sistem jantungnya, mata, pembuluh darah, dan lainnya. Jadi bisa kena stroke, buta, serangan jantung, tangan ini kebas ya, kebas terus panas gitu ya, ujung-ujung saraf kaki dan tangan. Nah, untuk saraf yang lain menjadi pelupa. Nah, permasalahan bagaimana sudah tahu kita punya penyakit. Jadi kalau memang ada faktor keturunan dan ada gejala spesifik diabetes, dilakukan cek gula darah puasa dan 2 jam sesudah makan. Kalau keturunan itu tidak ada, tapi ada gejala, periksanya sama. Cek gula darah, puasa, dan setelah makan. Nah, screening test ini tanpa ada gejala, siapapun yang datang di suatu mungkin seminar di saat hari kesehatan, kayak saya ada Yayasan Kanker, suatu saat kita melakukan screening pada semua peserta ceramah tentang permasalahan kanker. Nah, dari hasil screening ini akan berlanjut ke tes bila hasilnya melebihi 126 mg per desiliter. Jadi screening ini tanpa puasa, tanpa disiapkan minum obat atau tidak, itu dilakukan pengambilan darah, dan biasanya pengambilan darah ini berbeda tekniknya. Yang saudara tahu ini adalah pada ujung jari ya, screening itu pada ujung jari. Tapi untuk gula darah yang lain diambil dari darah vena dari lengan gitu ya. Oke.
Nah, gejala khas diabetes mellitus adalah 3P, poliuri, polidipsi, dan polipagi. Poliuri ini sering pipis, sering haus, dan sering makan, lapar terus. Ya. Nah, yang sangat khas itu penurunan berat badan yang sangat cepat, itu terjadi pada tipe 2 biasanya. Jadi mendadak kurus sekali itu karena gulanya tinggi. Yang lain karena memang karena suatu saat menjalani puasa lebih lemas dan mudah lelah bagi orang diabetes. Nah ini 3 hal ini belum tentu muncul pada penderita diabetes. Yang sering gejala tidak khas, kesemutan, parestesi. Ini kekurangan vitamin B juga sama. Kemudian gatal-gatal di daerah kemaluan, keputihan, ini para perempuan. Kemudian infeksi yang sukar sembuh. Jadi, umpamanya ada perlukaan, harusnya 2 hari setelah dikasih betadin, itu sudah sembuh, tapi bisa sampai 3 hari. Bisul yang hilang timbul. Bisul hilang timbul bisa karena TBC, bukan hanya karena diabetes, karena itu tidak khas. Ya. Penglihatan kabur. Jadi ini karena gula darah naik turun bisa, tetapi bisa memang kelainan dari bagian mata yang membuat penglihatannya kabur. Lemas dan mudah lelah ini tidak spesifik, jadi ini bisa penyerta dan mudah ngantuk. Ini khas, tidak khas. Ya, jadi penglihatan kabur ini indikatornya orang ini pakai kacamata tidak cocok, masih kabur. Ganti lagi masih kabur. Ingat, bila berulang-ulang dan kacamata care-nya tidak pernah cocok, ingat itu adalah penyakit diabetes. Nah, kemudian apabila ada keluhan khas ini, waktu dilakukan screening, kadar gula darah GKD itu gula darah sewaktu itu lebih dari 200 baru ini menunjukkan diabetes mellitus. Jadi pemeriksaan tadi kita harus periksa apa saja, nah screening apa saja, ya ini ya. Jadi, sudah paham? Ada pertanyaan di sini? Paham, Budin. Belum ada, Bu. Ada pertanyaan langsung ya. Nah ini algoritmi untuk membuat diagnosa diabetes tipe 1, tipe 2 ya. Kalau ada keluhannya khas, keluhannya apa tadi? 3P ya. Kemudian dilakukan screening kadar gula sewaktu. Apabila lebih 200 itu jelas-jelas diabetes. Tapi kalau angkanya kurang dari 200 harus diulangi lagi kadar gula darah dan dilakukan cek, misalkan diulang tetap menjadi 200 maka termasuk diabetes. Kalau belum kita lakukan tes untuk memberi beban gula untuk tes apakah respon terhadap insulin terhadap gula darah ini akan terjadi. Jadi nanti kita lihat TTGO itu apa, ya tes untuk uji coba adakah gula darah yang tinggi. Oke, ini kalau keluhannya khas. Kemudian pada waktu orang tadi keluhan khas itu tadi waktu screening. Kalau ini ada keluhan terus periksa saat puasa, puasanya berapa lama? 10 jam. Jadi mulai jam 10 malam tidak boleh ada yang masuk mulut, minum atau makanan. 10 jam berarti kita jam berapa harus periksa? Jam 7. Ya.
Kalau kurang jam 7 itu belum 10 jam. Jadi yang penting prosedurnya gula darah puasa itu adalah 10 jam dari the last meal, makan terakhir. Apabila hasilnya sama dengan 126 atau lebih, itu jelas diabetes. Kalau hasil gula darah puasa kurang dari 126, harus diulangi lagi periksa. Pada pengulangan itu, bila kadar gulanya 126, jelas ini diabetes. Apabila kurang, kita lakukan tes TTGO. Nanti di akhir kita cerita what is TTGO. Oke, tahu prosedurnya? Itu tadi kalau screening biasa, ini kalau puasa. Nah, apabila tidak ada keluhan, waktu pemeriksaan kadar gula sewaktu saat screening, ketemu lebih 200, ini ulangi lagi kadar gula darah. Ini sesaat lagi, waktu ya. Nah, kalau hasilnya kurang, ini perlu tes TTGO. Kalau kadar waktu screeningnya kurang 200, ini normal. Nah, waktu dites dengan beban gula darah, minuman gula yang dimasukkan, hasilnya lebih dari 200, maka benar-benar diabetes. Nah, bila hasilnya 141,99, ini masih meragukan dilakukan tes TGT. Nah, jadi ini kalau kurang bisa tidak percaya, maka dilakukan GDPT. Jadi ini prosedur-prosedur yang harus dilampaui. Nah, itu tadi kalau periksa screening test. Tapi kalau tidak ada gejala, puasa baru periksa, jadi kadar gula puasa, setelah 10 jam berpuasa, hasilnya lebih dari 126, itu masih diulang. Kadar puasa lagi. Ya, kalau betul-betul lebih baru DM. Kalau kurang dilakukan TTGO. TTGO itu juga kalau gula darahnya di bawah 126 dan 110. Jadi dilakukan tes TTGO. Jadi bila hasilnya meragukan tidak 200 tapi 199, maka dilakukan tes TGT. Nah, apabila kurang dari 140, ini tesnya GDTP. Ya. Kalau betul-betul saudara normal, pada saat puasa, kadar gulanya pasti normal, itu ada orang normal itu 90-60. Ya, ini normal. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Belum ada, Bu. Yang ini sebut TTGO tadi. Tes yang disuruh mengulang dengan TTGO tadi, apa saja hasilnya? Tekniknya ini.
Jadi makan minum seperti biasa 3 hari sebelum periksa. Kegiatan jasmani juga seperti biasa. Berpuasa 10-12 jam sebelum periksa. Pagi dilakukan periksa kadar gula darah puasa. Kemudian baru diminumi 75 gram glukosa yang dimasukkan dalam 1 gelas air 250. Harus habis selama 5 menit. Setelah itu tunggu 2 jam, tidak boleh rokok. Baru setelah 2 jam diperiksa kadar gula darahnya. Ya. Nah, ini yang tadi istilah tadi TGT itu kadar gula darah puasa normal. Jadi pemeriksaan puasa, ya. Kemudian KGD 2 jam itu pasca pembebanan 75 gram glukosa adalah mendapatkan angka 140/200. Ya. Terus kemudian KDPT itu KCD pada puasa 110-126, KCD bila normal. Ini tak coba saya perbaiki. Oh, nggak jelas. Jadi saya tanya lagi, berapa kadar gula darah orang positif diabetes? Jadi harus dari pemeriksaan saat puasa 10-12 jam. Kalau dari screening tadi belum begitu jelas, jadi saudara harus hafal seluruh algoritmik ini untuk kita bisa menjawab bagaimana saudara menentukan seseorang itu diabetes atau tidak. Nah, sekarang karena banyak manipulasi yang dilakukan oleh para penderita diabetes, dia bisa suntik insulin sebelum cek gula darah, itu bagi pasien-pasien lama. Maka sekarang dipakai adalah indikator yang menunjukkan manajemen memanage diabetes adalah untuk melihat HbA1c. Yakni mengukur kadar atau presentasi glukosa yang terikat pada hemoglobin. Ingat, gula darah. Jadi gula itu tinggal di dalam darah sesuai umur darah. Jadi hemoglobin itu adalah protein yang membawa oksigen yang terletak di sel darah merah, dan di darah itu gula darah itu terikat. Jadi pemeriksaan ini tergantung pada kadar glukosa, jumlah, dan umur sel darah merah. Mesti sudah tanya, bagaimana kalau anemia? Apakah nanti hasilnya semua pasti rendah? Jadi pemeriksaan HbA1c ini sekarang lebih bermakna daripada gula darah puasa atau gula darah 1 jam setelah puasa. Ya. Ini menunjukkan selama 3 bulan Anda itu tidak taat pada pengobatan, tidak taat pada diet, dan melakukan hal-hal yang melanggar dari semuanya itu. Nah, normalnya berapa HbA1c ini?
semakin tinggi gula darah, maka semakin tinggi pula kadar yang melekat di dalam sel darah merah. Jadi kalau normal, angka HbA1c adalah 5,7%. Bila prediabetes, jadi angkanya tinggi, nggak usah panik. Kalau gula darahnya 200, tapi HbA1c saudara itu masih 5,7. Jadi berarti 3 hari sebelum periksa darah, saudara mengkonsumsi overfeeding sehingga gula darahnya tinggi. Tapi tidak mempunyai diabetes sejak 3 bulan yang lalu atau bulan-bulan yang lalu. Jadi adalah perilaku sesaat. Ini beda ya. Ini hal baru yang semua konvensional masih gula darah. Sekarang ini adalah patokan dari WHO bahwa pasien prediabetes ini yang akan dicegah. Sehingga periksa HbA1c ini keharusan pada semua yang punya gejala spesifik atau yang punya keturunan ataupun yang mempunyai pola makan yang overfeeding. Nah, betul-betul diabetes bila kadar HbA1c-nya 6,5 ke atas. Artinya kalau lebih dari 7, itu berarti orang ini diabetes tapi tidak patuh. Tidak minum obat teratur, tidak diet teratur, tidak olahraga. 3 hal itu terjadi, maka gula darah diabetes itu pasti di atas angka 7. Bisa 14, bisa 9, bisa 8. Jadi umur harapan hidup tidak tergantung lagi pada gula darah, pada HbA1c. Nah, apa beda periksa gula darah dan HbA1c? Cara termudah untuk memahami perbedaan antara periksa HbA1c dan gula darah adalah dengan membandingkannya. HbA1c itu menunjukkan banyak gula dalam darah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sementara hasil tes darah hanya menunjukkan seberapa banyak gula darah yang Anda miliki pada 3 hari terakhir. Apa artinya? Jadi misal diperiksa dua-duanya, maka mungkin hasilnya itu sudah 6 dan gula darahnya itu 230. Berarti Anda sudah masuk prediabetes dan tidak patuh, sudah paham itu makan gulanya berlebihan. Jadi istilah diet nanti saudara kenal istilah glycemic index yang tinggi. Sekarang sudah tidak lagi ada tambahan, bukan hanya indeks glikemik yang dilihat, adalah jadi banyak makanan yang indeks glikemiknya tinggi, tetapi untuk orang diabetes tidak masalah. Jadi ada lagi indeks yang dipakai lain untuk diet. Ya. Saya tidak ngajar dietnya diabetes. Aku ikan mau perlu kesek-kesek yopong. Kue beli apa? Palu. Selorokan. Iki, aku nunjuk tulis. Selorokan dulu. Sore barang-barang itu. Selorokannya tarian. Ya. Jadi ini disebut hemoglobin glikat untuk uji diagnostik. Dari bahasa Inggris, hemoglobin terglikasi dalam bentuk hemoglobin secara kimiawi yang terkait dengan gula. Sebagian besar gula yang ada di situ adalah glukosa, laktosa, dan fruktosa yang secara spontan berikatan dengan hemoglobin saat ada di aliran darah.
Jadi ingat, orang gizi itu menganjurkan tidak makan karbo. Tapi ingat, fruktosa itu ada di mana? Ada di buah. Jadi dalam diet termasuk larangan buah itu karena hemoglobin itu juga mengikat tidak hanya glukosa tetapi fruktosa. Galaktosa itu 2 molekul glukosa atau fruktosa. Ya, saudara bisa lihat. Jadi saudara harus tahu madu, dampak madu, kurma itu bagaimana. Kalau tahu isolasi putih. Nah, jadi kelebihan pemeriksaan HbA1c dapat memperkirakan keadaan gula darah dalam waktu yang lebih lama dan tidak dipengaruhi perubahan gaya hidup jangka pendek. Ini sering terjadi, orang itu takut dimarahi dokternya, dalam 3 hari orang ini tidak makan nasi beras misalkan, tidak minum manis beras, pada seminggu sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya itu tidak bisa kontrol minuman manis atau makanan manis. Tetap saja HbA1c-nya akan tinggi. Jadi kadar glukosa yang nempel pada hemoglobin ini sangat stabil. Sehingga HbA1c dijadikan salah satu parameter diabetes mellitus di seluruh dunia. Jadi tidak lagi kita percaya pada hasil-hasil lab, bukannya tidak percaya hasil lab, karena banyak terjadi ketidakpatuhan, perlakuan menyimpang oleh para pasien sebelum tes gula darah. Makanya screening test itu akhirnya akan lebih bermakna karena bisa menangkap orang yang seperti itu, dan kemudian pada saat pemeriksaan ulang bukan hanya algoritma yang tadi, tapi ada tambahan satu adalah periksa HbA1c. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, silakan. Belum ada, Pak? Belum ada, Bu. Belum ada. Ini sudah bangun semua. Saya bilang nggak ada lagi file yang tak kasih, buat males aja semua. Nah, yang penting kita harus bisa menurunkan kejadian diabetes itu. Bukan maksudnya menurun kerjaan para ahli gizi. Sekarang para ahli gizi pun mulai tidak diminati oleh para pasien. Karena apa? Terapi yang dilakukan bukan mencegah penyerapan kembali ke gula di dalam darah. Sekarang pasien sudah diberikan insulin langsung. Suntik insulin membuat konsultasi ke ahli gizi ini menurun. Nah, yang penting berarti prediabetes adalah kondisi terjadi saat peningkatan gula darah, tapi belum cukup tinggi. Tetapi risiko penderitanya lebih tinggi bila tidak ditangani dengan tepat. Prediabetes ini kadar gula darah puasa 100 sampai 125. Ya. Orang ini kalau sudah ketemu ini, bayangkan saudara langsung sudah melakukan terapi dietnya, tidak boleh makan nasi yang banyak, hanya 3-5 sendok misalkan, kemudian tanpa minum air berasa, itu sudah mulai di saat orang ini prediabetes. Karena diabetes itu bila sudah 126, dia 123, 124 gitu. Ini sudah. Biasanya terjadilah keluhan mereka belum sakit kok sudah disuruh diet diabetes ya.
Prediabetes adalah tanda bahwa sensitivitas tubuh terhadap insulin sudah mulai turun. Prediabetes dikatakan kondisi proses pengolahan glukosa menjadi sumber energi terganggu karena sel tubuhnya ini tidak merespon dengan baik insulin itu. Walaupun pankreas sudah menghasilkan insulin lebih banyak, tapi tidak cukup mengimbangi. Jadi sudah hiperinsulinemia, tapi masih tidak bisa menarik gula darah itu masuk ke dalam otot, kembali ke hati, ya itu. Jadi yang seharusnya masuk ke sel tubuh, diolah justru menumpuk di aliran darah. Makanya orangnya lemes, karena ototnya tidak ada energi, justru adanya gula itu di saluran darah. Aliran darah ini mengalir ke seluruh jaringan tubuh yang seringkali bila terjadi overload keblekan gula, jadi dipenuhi gula, justru rusak jaringannya. Jaringan mata, itu yang terutama yang sangat peka, kemudian juga otak. Oke, sudah paham? Jadi misalkan hasilnya, oh saya aman, saya 110. Nah ini bahaya. Yang disebut aman bila di bawah 100. Jadi angka orang normal makan banyak pun gula darahnya tetap 90. Tapi orang diabetes makan sedikit saja sudah 200. Ya. Oke. Gejala prediabetes seringkali tidak menunjukkan gejala tertentu, namun lebih waspada karena bisa diketahui beberapa gejala. Penglihatan kabur, terluka, luka tidak kunjung kering, buang airnya lebih sering, dan merasa kesemutan di telapak kaki dan tangan, mudah merasa lelah dan sering merasa lapar dan haus. Jadi kalau kita ikuti kerja dari insulin dalam sehari, maka di insulin itu akan habis mulai menurun itu 3 jam dan makanan itu mulai 3 jam itu menurun tapi tidak habis. Sampai 6 jam baru orang itu lapar. Ya. Apabila saudara merasa lapar dan makan snack, itu tanda-tanda dari prediabetes. Jadi snacking yang sangat dirasakan perlu hati-hati. Berarti itu bukan hanya menunjukkan bad habit, tetapi bahayanya mungkin itu gejalanya masuk pada prediabetes. Ya. Jadi saudara mengenal di 4 kategori diabetes itu kalau sudah terkena dan mulai harus memanage seluruh konsumsi, seluruh terapi untuk menurunkan insulin, terus bagaimana itu ada 1 kategori baru adalah prediabetes. Fokus WHO ada di sini. Diagnostik prediabetes bagaimana? Ini dilakukan dokter dalam beberapa seri tes. Seperti tadi, tes toleransi glukosa oral, TTGO tadi. Nah, sebelum tes dilakukan, itu tadi kan harus berpuasa, kemudian mengkonsumsi minuman gula yang khusus. Setelah itu, minum selama 2 jam, baru dites ya. Angkanya prediabetes ini adalah dengan tes TTGO adalah 140 sampai 199. Kemudian dengan tes gula darah puasa, GDP. Tes ini menunjukkan kadar gula darah dalam keadaan yang kosong, jadi ini dikatakan 8 jam, tapi seringkali masih terjadi permasalahan, sehingga yang aman adalah 10 sampai 12 jam.
Jika hasil menunjukkan 100 sampai 125, maka dianggap prediabetes. Ya. Jadi setelah adanya HbA1c, algoritmik tadi ada sedikit berbeda karena yang angka di bawah 126 itu saudara akan check up lebih rutin 3 bulan sekali dengan tes HbA1c, hemoglobin A1c. Tujuan tes hemoglobin pada prediabetes ini adalah mengetahui rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir untuk mengukur presentasi gula darah yang melekat pada HB. Dan dikatakan prediabetes kalau angkanya 5,7 sampai 6,4. Ini. Jadi bagi semua punya keturunan itu bisa garis keturunan langsung, ayah atau ibu, atau dua-duanya ini bahaya, makin muda. Nah, bisa juga punya om, punya tante, punya eyang, punya bude yang meninggal dengan diabetes. Biasanya diabetes tidak yang dikenal orang, kakek neneknya amputasi kaki, jempol, gitu, karena luka yang nggak sembuh, borok yang nggak sembuh. Itu yang secara mudah masyarakat awam bisa mengenal. Itu karena penyakit gula. Tetapi banyak orang yang tidak paham bila itu karena diabetes terjadi serangan jantung dan meninggal. Atau kelumpuhan lama atau kelumpuhan yang mendadak akibat stroke. Ya, jatuh dari kamar mandi terus enggak sadar meninggal. Itu biasanya karena stroke. Ya. Kalau orang awam sadarnya sakit serangan jantung itu sakit angin duduk, itu sebutannya seringkali masyarakat itu. Tidak ada angin yang duduk-duduk di perut ya. Nah, komplikasi prediabetes ini kalau tidak segera dilakukan upaya-upaya pencegahan masuk ke diabetes tipe 2. Dan mungkin jadi kerusakan ginjal. Jadi biasanya orang itu karena angkanya masih 110 aman. Saya ke tahun berikut 110 aman, tapi sebetulnya sudah mulai ada kerusakan ginjal, gangguan pendengaran, kolesterolnya tinggi, penyakit jantung dan hipertensi, bisa sudah ada kerusakan pada saraf, atau luka yang tidak kunjung sembuh dan menimbulkan emulsi kulit, dan kerusakan pada mata hingga kebutaan dan penyakit Alzheimer. Alzheimer tahu? Oke, ada yang ditanyakan? Jadi, pencegahan prediabetes. Meski tidak parah, prediabetes segera diantisipasi dengan cara olahraga rutin, istirahat cukup dengan tidur teratur, mengoptimalkan asupan makanan yang bergizi seimbang, pakai konsep isi piringku dengan memotong lebih kecil bagian karbohidratnya, kemudian menghindari kebiasaan merokok, dan tes gula darah ini rutin tiap 3 bulan sekali. Menjaga berat badan tetap ideal untuk menghindari obesitas. Jadi obesitas tadi risikonya insulin resistant itu menimbulkan peningkatan aterosklerosis. Jadi aterosklerosis ini sering terjadi pada orang yang obesitas. Semua sudah tahu menghitung berat badan ideal.
Sudah, Bu. Ya, gimana caranya? Ayo, kalau sudah, saya tanya toh, bagaimana cara? Bisa jawab yang lain? Berat badan per tinggi badan kuadrat, Bu. Itu BMI, status gizi. Berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 100. Itu idealmu. Angkanya keluarnya berat badan. Kalau BMI angkanya status gizi baik, gizi overweight, obesitas gitu. Tidak tahu idealnya, ya. Beda ya. Jadi untuk orang diabetes ini harus tahu berat badan ideal saya berapa. Seperti saya 159. Harusnya saya 59. Tetapi berat badan nyata saya itu 57. Jadi saya harus menaikkan berat badan 2 kilo. Begitu, Nona. Paham semua omongannya Budin? Jadi Paham, Bu. beda ya, itu BMI, Body Mass Index, itu menentukan status gizi. Itu untuk komunitas. Tetapi untuk individu yang dilakukan adalah gizi baik, gizi tidak, itu biasanya terhadap ideal body weight. Untuk terapi diabetes, konsepnya itu individual approach. Jadi adalah konsep melihat ideal berapa, terus kalau terlalu rendah, seperti saya defisit 2 kilo. Ya. Berarti kita harus meningkatkan konsumsi. Misalkan orang yang 159 ada di sini ada yang beratnya lebih dari 60 kilo. Kalau 60 kilo, tinggi badan saudara harus 160. Kalau 60 kilo, beratnya cuma 149. Itu saudara harus turun berat badan. Karena kalau 145 cm, idealnya hanya 45 kilo. Ya, berarti saudara harus menurunkan 15 kilo. Oke? Halo? Ya, jadi nanti saya buat termasuk ujian. Faktor risiko prediabetes itu prediabetes bisa menyerang siapa saja, tapi biasanya orang dengan risiko mempunyai riwayat genetik, ini kuat, usianya sudah 45, punya kebiasaan merokok, kurang olahraga, terlalu banyak konsumsi minum manis, dan saat hamil ini mesti keluar gula darah yang tinggi, PCOS ini jadi kalau haid dengan ada masalah di folikel itu di jaringan ovariumnya, pada orang hipertensi, overweight atau obesitas. Jadi orang kondisi ini kemungkinan sudah cepat masuk di prediabetes dan bila diacuin aja setahun 2 tahun sudah menjadi diabetes. Oke. Apakah bisa sembuh total? Ya. Artinya prediabetes bisa diobati tidak menjadi diabetes. Tapi kalau sudah jadi diabetes itu penyakit akan ikut seumur-umur hidup, tidak akan bisa diobati. Jadi semua di awal dengan diet bisa, tapi lama-lama harus pengobatan. Akhirnya harus dengan insulin apabila penderita diabetes lebih dari 20 tahun. Saya ngomong seperti ini karena saya penderita diabetes genetik dari ibu. Dari 8 bersaudara yang bebas hanya 3 orang. Nah, sampai umur 45 masih bebas gitu ya. Setelah umur 60 mulai. Nah, dan bila terdeteksi lebih awal. Jadi
penyebabnya hampir sama, tingkat keparahannya berbeda. Jadi terutama ini pada mereka yang punya keturunan. Jadi ya, dan punya keturunan, kurang aktivitas, berat badannya berlebih. Jadi pasti terjadi prediabetes. Oke, saya kira ini ada pertanyaan lagi. Nah, waktunya. Nah, teknik pemeriksaan sesaat biasanya hanya dengan alat yang ringan ya. Tapi kalau sudah pemeriksaan HbA1c dan periksa gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, pengambilan darah di darah vena. Jadi di lengan, di tengah lengan tekukan ini diambil darah dan di lab. Pemeriksaan gula darah diperlukan untuk sebelum pemakaian insulin rutin. Jadi sekarang terapi yang dipilih oleh para dokter spesialis adalah memberikan terapi insulin dan jarang mereka mengadviskan untuk konsultasi ke ahli gizi. Jadi saya kira sekarang posisi Anda sangat diperlukan di kondisi prediabetes ini. Kerjasama dengan lab itu penting. Saya berharap saudara ambil posisi pekerjaan, juga ikut daftar di lab-lab itu sebagai ahli gizi konsultan di sana ya, terutama pada kondisi yang prediabetes ini. Jadi bukan hanya pasien diabetes. Oke, ada yang tanya enggak? Kalau enggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Budin. Ya. Untuk presensinya bagaimana nggih, Bu? Tak kira wis gak butuh. On cam dulu tak kasih baru. On cam semua. Masih adakah manusia? Ini jumlahnya 65. Berarti 64, 65.